Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kajian di sore hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan bagi kita semua, tercurahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek, kok tidak terdengar nggih? Maksudnya tidak jelas suaranya. Ini saya ya? Halo? Ya, sudah jelas, Pak. Ya. Maksudnya apa giliran saya beri sambutan atau ada acara lain kok diam tadi? Giliran Bapak Irham Zaki memberi sambutan. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Afri Andiarto, juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, pimpinan di berbagai unit kerja, senior, ya, para guru-guru saya, juga teman-teman semua yang berbahagia. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita ya bisa melaksanakan pengajian secara hybrid ya. Ini tantangan tersendiri ya. Terus terang kalau mungkin secara langsung via Zoom itu mungkin lebih mudah ya. Tapi menghybridkan di tempat baru itu mungkin tantangan tersendiri. Sehingga saya tadi tidak mendengar secara jelas ya suara dari Mbak Lesti ya MC-nya ya. Oke, tapi baiklah, mudah-mudahan itu tidak mengurangi ya kehikmatan acara ini. Bapak Ibu sekalian ya, acara ini ya merupakan bagian dari gemilang Ramadan ya yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial atau Puspas UNER ya. Khusus acara terkait pengajian sore hari ini ya, kajian sore hari ini yang diasuh oleh Ustadz Afri Andiarto, ini kita bekerjasama dengan Takmir Masjid Ulul Azmi. Dan topik kita adalah tentang kewajiban suami terhadap istri. Menariknya adalah kajian ini mengacu pada kitab Uqudul Ijen ya, insya Allah ya. Ini termasuk kitab yang cukup populer di kalangan pesantren salafiyah ya. Namun bagi para milenial ya, Gen Z dan lain-lain itu mungkin kurang begitu familiar kalau mereka tidak terbiasa dengan ngaji di pesantren. Untuk itu saya kira mungkin sangat menarik sekali bagaimana nanti Ustadz Afri ya akan membedah atau mengkaji subbab ya, salah satu subbab di kitab ini tentang kewajiban seorang suami. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui juga ya, kitab Uqudul Ijen itu ditulis oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ini ulama besar ya, Imam Masjidil Haram ya. Namun ya, yang membanggakan adalah beliau adalah orang Indonesia.
orang Indonesia. Dan anak turunnya ya, pepatah Jawa itu menyebutkan ya, kacang orang ninggal lanjaran ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Cucu atau cicit beliau ya, juga seorang ulama ya, tokoh terkenal, pernah menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia, pernah menjadi rois atau pimpinan Ormas Islam ya, Nahdlatul Ulama, dan sekarang menjadi wakil presiden. Tentu kita semua sudah tahu ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu adalah cucu atau cicit dari penulis kitab yang akan dikaji oleh Ustadz Abdi. Untuk itu monggo marilah Bapak Ibu sekalian ya, sebagai bagian dari ngabuburit ya, ngaji menjelang buka ini tentu akan lebih bermakna dan insya Allah akan banyak pahalanya. Dan lebih penting dari itu adalah kita ya mencoba ya memahami ulang bagi mereka yang sudah berkeluarga ya, dan bagi yang belum tentu ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita ya, bagaimana ya etika, lebih dari itu kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Tentu tidak berhenti hari ini saja ya, karena ini hanya salah satu skewl saja ya. Nanti ada season berikutnya mungkin pekan depan nanti mengkaji bagaimana kewajiban istri kepada suami. Tentu ini topik yang menarik ya bagi yang belum menikah, juga bagi yang sudah menikah, karena bagaimanapun kewajiban seorang suami itu akan melekat sepanjang hayat ya. Selama dia berkeluarga maka dia punya kewajiban di dalam rumah tangga itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih partisipasinya pada semua pihak, terutama donatur ya, yang selama ini membantu kegiatan gemilang Ramadan ya. Salah satunya adalah pembagian takjil, pembagian buka ya, baik di lingkungan masjid ya, yang dilakukan oleh Puspas di lingkungan Masjid Uner, maupun untuk jamaah atau umat Islam di luar kampus. Nah, teman-teman, terima kasih. Monggo bersama kita ikuti kajian atau talkshow atau pengajian yang akan diasuh oleh Ustadz Afri Ardianto. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillah. Ini yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya izin yang di Zoom atau apakah jelas terdengar suara saya? Terdengar jelas. Oke, matur nuwun. Jelas, Ustaz. Baik, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi ma sya'allah la yasuful khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama yang kita hormati Bapak Wisudanto, Bapak Irham Zaki, dan guru saya yang ternyata tadi ada di dalam Zoom, Bapak Sunan Fanani, dan semua jajaran pengurus Puspas dan Geria Khadijah Unair, teman-teman sekalian, Ustadz Nuruddin. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, berkah usianya untuk terus menebarkan kebaikan dan kemanfaatan di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita cukup singkat untuk menuju maghrib, sehingga insya Allah tidak panjang kita berbicara, tetapi semoga pertemuan kita pada sore hari ini masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Khairul kalami ma qalla wa jalla. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik pesan, sebaik-baik ujangan, dan sebaik-baik tutur adalah maqalla yang sedikit, singkat, tetapi dalla bisa mengarahkan, bisa menjadi asbab kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Irham Zaki sekilas tentang kitab yang akan kita bahas, dan mu'allif itu penyusun atau musannif kitab ini yakni Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini berjudul Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zawjain, kitab Uqudul Lujain yang menjelaskan tentang hak-haknya suami istri. Sebelum sedikit kita bahas tentang kitab ini, karena memang kalau tradisi kita ngaji di pondok sebelum masuk pembahasan kitab, kita tawasul dulu, kita kirim Fatihah, kita kirim hadiah untuk musannif kitab. Annallah yanfa'una bi asrarih wa ulumih fid din wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kitab Uqudul Lujain ini adalah salah satu sebenarnya dari kitab-kitab para ulama yang membahas perihal fikih hukum rumah tangga. Meskipun memang Uqudul Lujain ini tidak yang fikih sekali gitu ya, tapi lebih pada etik, pada norma, pada penjelasan hak dan kewajiban gitu. Sehingga banyak nasihat, di dalamnya ada juga banyak hadis gitu. Jadi kompleks sekali, dan ini merupakan salah satu bentuk tabahur, luasnya keilmuan sang musannif kitab, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Tadi disampaikan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang ulama Nusantara yang berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di Banten. Beliau menjadi salah seorang pengajar di Masjidil Haram, wafat tahun 1897 Hijriah, dan dimakamkan di pemakaman Ma'la Mekah. Dimakamkan bersama
Sayyidah Khadijah Al-Kubra istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang dari 200 karya beliau. Dan ketika mensifati tentang biografi beliau, seringkali memang karya-karya beliau itu adalah karya-karya syarahan. Jadi kalau dalam pesantren itu ada namanya kitab matan, ada kitab syarah, ada kitab hasyiah, gitu ya. Matan itu kitab yang redaksi asli, kemudian disyarahi. Nah, Syekh Nawawi ini banyak karyanya yang sifatnya mensyarah. Contohnya ini syarah ya. Kemudian Nasaihul Ibad itu juga syarah karya beliau. Kemudian Kasyifatus Sajah, syarahnya Safinatun Najah, termasuk salah satu karya syarah beliau. Panjanglah kalau kita bahas biografi, bahkan mungkin bisa jadi satu pertemuan tersendiri gitu ya, membahas tentang Syekh Nawawi. Walhasil singkat cerita, Syekh Nawawi ini bergelar Nawawi Ats-Tsani. Ya, saking mendalamnya ilmu beliau, beliau digelari oleh para ulama dengan gelar Nawawi Ats-Tsani, Imam Nawawi yang kedua. Karena yang pertama adalah Imam Nawawi Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang punya kitab Riyadhus Shalihin, yang punya syarahnya Sahih Muslim dan lain sebagainya itu. Nah, yang kedua adalah Nawawi yang ada dari ini menunjukkan bahwa Nusantara ini, bangsa kita ini, Indonesia, Nusantara secara umum, tidak sedikit ulama-ulama yang luas ilmunya dan produktif dengan karya-karya mereka. Begitu, ya. Ini sekilas tentang Syekh Nawawi. Sekarang kita sedikit membahas tentang kitab Uqudul Jan. Dalam kajiannya, memang kitab Uqudul Jan ini tadi saya sampaikan, gitu ya, ada hadisnya, ada ayat-ayat Qur'annya, ada beberapa kutipan penjelasan para sahabat tentang makna ayat maupun makna hadis, dan kutipan-kutipan nasihat dari dawuhnya para ulama-ulama yang lain. Tetapi dalam perjalanannya, begitu ya, karena memang ini kitab, kalau dalam cetakan kitab kuningnya pesantren tradisional, yang cetakan lembaran itu tidak kurang, tidak lebih dari 23 halaman saja. Ya, tidak banyak, hanya 23 halaman. Tetapi sedemikian fenomenalnya. Nah, ini satu pelajaran bagi kita yang sangat berharga. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, kenapa karya para ulama di masa lalu itu tidak tebal dibandingkan dengan skripsi kita? Ya, dibandingkan dengan tesis kita, dibandingkan dengan disertasi-disertasi yang ada. Nah, kita mereka tipis-tipis. Tapi mengapa karya tipis itu kemudian menjadi kitab yang monumental, terus mengalir kebermanfaatannya, terus disebut nama muallifnya? Kenapa? Di dalam salah satu karya ulama yang lain, namanya kitab Tuhfatul Ahbab, disampaikan yang demikian merupakan rahasia keikhlasan para penulisnya ketika menyusun kitab tersebut. Ya. Maka kita pelajari dari karyanya Imam Asy-Syafi'i dan kitab-kitab yang lain, Muwatta'nya Imam Malik, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, dan kitab-kitab yang lain terus ada sampai saat ini. Terus dicetak, dan kita meninggal pun mungkin nanti anak keturunan kita terus mempelajari kitab itu. Kenapa? Karena ikhlas. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Ajibah dalam syarah, dikatakan bahwa ma'asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Segala sesuatu yang berpijar, yang terang di permulaannya, niscaya akan terang di kemudian hari. Berpijar di permulaan maksudnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Itu sekilas. Tapi kemudian dalam perjalanan kitab ini kemudian menjadi tak menarik bagi sebagian orang, menggugah bagi sebagian orang, dikaji oleh sebagian orang, ya, yang kemudian bagi sebagian orang ini dianggap kontroversi ini kitab, khususnya bagi pegiat-pegiat gender. Kenapa demikian? Karena memang kitab ini terkesan. Saya sampaikan terkesan, ya. Kenapa saya sebut terkesan? Karena ya kesan itu tergantung masing-masing orang. Mungkin ketika saya sampaikan seperti ini, Mas Rohim menangkapnya apa, begitu ya? Yang teman-teman itu menangkapnya apa? Itu terkesan. Karena itu ada sebagian orang yang menganggap kitab ini terkesan, begitu, sangat mengintimidasi kaum perempuan. Gitu. Karena dianggap perempuan setelah menikah itu harus sendiko dawuh banget sama suami. Begitu ya. Pokoknya seperti apa? Maaf ya, bahasa kasar, seperti sapi yang dicocok hidungnya. Kesannya seperti itu. Sehingga tahun 2007 pernah ada pertemuan dua kelompok aliran, dua kelompok diskusi ilmiah di Indonesia ini. Yang satu namanya Forum Kajian Kitab Kuning, dan satunya namanya Forum Kajian Islam Tradisional. Mereka mendiskusikan. Jadi yang FK3 ini membuat semacam apa ya, bantahan lah, gitu ya, buat karya tulis
buku berjudul Wajah Baru Relasi Suami Istri yang tujuannya adalah untuk mengkritisi isi uqudul jain. Itu lengkap, ada ulama-ulama hadis yang termasuk di situ. Tapi kemudian dijawab oleh sebagian kiai kita menjelaskan, mendudukkan perkara. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan coba membahas itu. Kita tidak tenggelam dalam perdebatan ilmiah itu, tetapi kita lillahi ta'ala ingin ngaji ini dan ingin kita dapat manfaat, agar yang terpenting dari ilmu itu adalah apa yang bisa kita amalkan di kesudahannya. Sebab kata Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah taufik dalam beramalnya, hanya dia gunakan sebagai argumentasi perdebatan, lam yazdad minallahi ila bu'da. Sejatinya tidak ada yang bertambah dari bertambahnya ilmu itu selain semakin bertambah jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Fal'iyadu billah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sekilas perkenalan. Tema kita pada sore hari ini merupakan bab pertama. Merupakan bab pertama dari kitab Uqudul Jain ini, yakni hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Jadi ini berimbang nih, Puspas mengadakan kajian ini. Pertemuan akan datang hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Pematerinya perempuan muslimah. Pas. Bab ini dimulai dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Nah, nanti kita bahas kok di situ ada hunna, karena kalau di kitab aslinya nanti saya tampilkan di situ kutipannya, karena ini kan konsepnya talk show, tidak ngaji kitab gitu, tapi kita kutip-kutip. Insya Allah secara runtut satu bab saya sampaikan dalam 15 ini dalam waktu singkat. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka yakni istri ya menurut cara yang patut. Di situ disebut bil ma'ruf, kata bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur, di sini yang saya kutip tafsir beliau untuk mewakili tafsir-tafsir yang lain, makna ayat tersebut. Dari ini saja kemudian kita memahami. Dari bagian ini kita memahami dari apa yang tadi dipermasalahkan oleh sebagian orang bahwa kitab ini dikatakan bias gender. Hanya mengintimidasi kaum perempuan. Perempuan itu nomor kesekian dalam kehidupan sosial masyarakat. Coba perhatikan. Di bab pertama dan pembuka babnya, Allah berfirman, dinukil oleh Syekh Nawawi Banten, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu perintah kepada siapa? Bukan kepada kaum perempuan. Itu perintah kepada kita nih, kaum lelaki, kepada kaum suami. Perintah agar bersikap ma'ruf kepada istri. Jadi yang dituntut itu kami, kaum lelaki, kaum suami. Nah, di sini disebutkan, terkandung dalam perintah ini terkait pergaulan dalam ucapan dan perbuatan. Jadi al-ma'ruf pertama poinnya adalah bagaimana memperlakukan istri dengan ucapan dan perbuatan yang ma'ruf. Gitu ya. Yang sepatutnya bagi suami untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf berupa kemesraan dan interaksi yang baik. Kedua, mencegah diri dari menyakiti istri. Nanti kita akan temukan redaksi di dalam bab ini tentang bab mukul istri. Nah, ini yang kemudian dipermasalahkan oleh sebagian orang itu. Saya bisa perhatikan, dari bab ayat ini saja kita sudah dijelaskan. Tidak boleh, termasuk sikap ma'rufnya seorang suami terhadap istri, tidak boleh menyakiti istri. Itu clear. Ya. Tidak sesuatu lagi yang diperdebatkan. Itu clear sudah. Tidak boleh menyakiti. Kalau nanti ketemu ada bab mukul istri, ya kaidahnya harus ikut kaidah ini. Tidak boleh menyakiti istri. Maka nanti ada yang disebut ghorban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak boleh menyakiti istri. Bagaimana pukulan yang tidak menyakiti istri? Nah, nanti kita bahas pada slide berikutnya. Mengusahakan kebaikan bagi mereka, serta masuk pula di dalamnya perihal nafkah, pakaian, dan lainnya sesuai dengan tempat dan keadaan. Nah, kata al-ma'ruf itu berkaitan dengan tempat dan keadaan. Itu ayat pembuka dari bab ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kaidah dasar bagaimana seorang suami harus memperlakukan istri adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan istri itu dengan cara yang ma'ruf.
Ayat berikutnya yang dinukil oleh Syekh Nawawi dalam bab ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang. Jelas ya? Ini Quran belum jauh sebelum ada emansipasi wanita. Tapi Al-Quran sudah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Nah, keseimbangan antara hak laki dan perempuan itu diatur dengan cara yang ma'ruf, bukan tanpa batas. Ya, kita mungkin tahulah bagaimana kondisi orang-orang yang menuntut kebebasan itu tanpa batas. Allah katakan innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, Allah tidak senang dengan segala yang berlebihan yang melampaui batas. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Nah, nanti dijelaskan pada akhir ayat disebutkan tetapi suami punya satu derajat tingkatan di atas istrinya. Apa gerangan yang melebihi istri itu? Ayat ini menjelaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pergaulan, bukan pada jenisnya. Itu yang dalam kutu saya ambil dari makna kitab fil muasyarah la fil jinsi. Ya. Di dalam memperlakukan istri, dalam memperlakukan pasangan, kita punya hak yang mencintai. Kalau kita yang dihargai, menghargai, betul timbal balik. Tetapi bukan pada jenisnya. Ini harus difahami. Ya. Sehingga keseimbangan laki dan perempuan dalam Islam itu konsepnya adalah al-adlu, keadilan. Dan keadilan di dalam Islam itu bukan persamaan. Begitu. Adil itu proporsional. Sebab apa? Kalau berdasarkan jenis, Allah katakan dalam Al-Quran, walaisa dzakaru kal unsa. Itu bagaimanapun berbeda. Tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Itu ayat berkaitan dengan lahirnya Sayyidah Maryam. Allah katakan walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama lagi sama perempuan. Tapi ketidaksamaan itu bukan berarti menganggap rendah. Ketika kita katakan tidak sama antara siang dan malam, apakah berarti siang lebih istimewa dari malam atau malam lebih istimewa dari siang? Tidak. Tetapi itu bentuk keadilan Allah. Yang kalau adanya dua itu sebagai bentuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Bukan yang satu lebih rendah. Bukan. Begitu. Walahu, jadi disebutkan bukan pada jenis. Maka dalam tata cara, dalam kehidupan fisiologis kita saja, kita berbeda lagi perempuan. Cara berpakaiannya pun akhirnya berbeda. Siklus bulanan teman-teman ada haid, laki-laki tidak ada. Terus dari itu saja kita berbeda. Kenapa harus memaksa sama? Begitu. Jadi ada fitrahnya. Tetapi dalam urusan hak kewajiban, dalam urusan hak tataran keagamaan, dalam tataran tuntutan syariat dan lain sebagainya kita sama. Kita punya kemungkinan yang sama untuk mendapatkan surganya Allah. Ada sebagian orang desa begitu yang menyakiti, tanya kepada saya. Di orang desa menganggap begitu. Kalau ada orang meninggal, kemudian dia punya anak laki sama anak perempuan. Itu ada keyakinan di sebagian masyarakat kita. Doane arek lanang itu mandi timbang arek wedok. Oh, itu bukan dari konsep Islam. Tidak ada begitu di dalam Islam. Sama saja. Bahkan Rasulullah mengatakan yang punya anak 2 perempuan, yang punya anak 3 perempuan, dibesarkan dia, dididik dia, dinikahkan dia, maka 3 anak tadi akan menjadi hijab orang tuanya dari api neraka. Ada sahabat tanya lagi, ya Rasulullah bagaimana kalau 2 orang anak perempuan? Kata Rasulullah SAW, 2 pun demikian. Artinya ada kemuliaannya masing-masing. Kata orang Arab, likulli syai'in maziyah. Setiap segala sesuatu itu pasti punya keistimewaannya masing-masing. Dan keistimewaan itu untuk saling melengkapi, bukan untuk tinggi hati. Begitu ya. Jadi keadilan itu seperti itu porsinya. Bukan kemudian sama-sama plak mau sama. Begitu. Secara syariat, tetapi suami memiliki satu tingkat kelebihan. Nah, satu tingkat ini bukan karena dia laki atau perempuan, bukan karena gendernya, tetapi apa? Perhatikan, laki-laki memiliki satu tingkat kelebihan di atas istri dalam urusan hak untuk ditaati oleh istri disebabkan ada penyebabnya, bukan karena dia laki-laki, tapi ada sebabnya. Apa itu? Tanggung jawab mahar dan nafkah yang diberikan kepada istri. Kan sudah sewajarnya kalau begitu. Suami tanggung jawabnya lebih. Kemarin subuh saya ngaji sama teman-teman,
via Zoom ngaji kitab Tanqihul Qaul, sama karyanya Syekh Nawawi Banten, syarah dari Lubabul Hadits karyanya Syekh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Di situ disebutkan dalam sebuah hadis, jika seorang perempuan itu sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menzakatkan hartanya, kemudian menjaga kehormatan dirinya, begitu ya, dia taat terhadap suaminya, maka kata Rasulullah SAW, dia masuk surga melalui pintu manapun yang dia inginkan. Rasulullah sebutkan 5 itu. Perempuan itu kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, zakat hartanya, taat sama istri, silahkan masuk surga dari pintu mana. Kalau laki-laki bagaimana? Nanti dulu. Banyak ceritanya, nih panjang ceritanya laki-laki. Nah, panjangnya cerita laki-laki itu yang menjadikan kenapa istri mesti taat sama suami. Karena ketika suami tidak bisa menjalankan sesuatu yang kita sebut panjang tadi, urusannya panjang di hadapan Allah. Begitu. Jadi paslah ya. Allah itu atur segala sesuatu dengan ukuran yang sangat pas. Tidak ada yang mungkin beleset sama Allah, tidak ada. Sehingga tidak ada lagi statement mengatakan Al-Quran misalnya tidak relevan dan lain sebagainya. Tidak. Yang benar itu akal kita yang belum mampu menalar firman Allah. Begitu ya. Next, itu ayat pembuka. Nah, ini al-ma'rufil mu'asyarah. Tadi disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa saja? Kata Syekh Nawawi di dalam kitabnya. Yang pertama, al-adlu fil mabit. Ya, ini serem nih kalau bahas. Al-adlu fil mabit. Adil di dalam membagi waktu nginep di antara para istri dalam konteks poligami. Kalau poligami, maka dia harus adil di dalam membagi waktu. Tapi dalam konteks dia menikah dengan satu istri, dia harus bisa proporsional membagi waktu dia antara dia, keluarga, aktivitas keseharian. Itu bagian wa'ashiruhunna fil ma'ruf. Artinya apa? Keluarga harus ada satu porsi tertentu dari seorang suami. Sesibuk apapun dia seorang suami, apapun jabatannya, harus ada porsi untuk keluarga. Siapa orang yang paling sibuk di dunia saat ini? Tidak bisa dibandingkan dengan sibuknya Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Sayyidina Hasan putra beliau, wahai ayah, bagaimana keadaan Rasulullah kala di rumah? Maka Sayyidina Ali menjawab, Rasulullah membagi waktunya dalam keseharian dalam 3 waktu. 1 untuk dirinya, yakni dalam ibadah kepada Allah SWT. 1 untuk keluarga dan 1 untuk teman. Jadi porsi keluarga itu ada. Dan disebutkan kesaksian dari banyak istri Rasulullah dalam riwayat-riwayat sirah yang kita baca. Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau Rasulullah berada di antara tengah kami, guyonan dengan kami, sehingga kami seakan-akan tidak mengenali bahwa dia adalah Rasulullah. Saking cairnya Rasulullah SAW. Jaimnya Rasulullah ketika ada di rumah. Sayyidina Umar bin Khattab, yang kita kenal dengan seorang khalifah yang jin saja, iblis saja takut ketika melihat bayangan beliau. Itu Sayyidina Umar bin Khattab disifati kalau di rumah beliau merangkak jadi kuda-kudaan buat anaknya. Artinya apa? Kalau buat keluarga, ya profesional. Kadang-kadang kita ini ngomong profesional kalau dalam urusan kantor, tapi Islam mengajari profesional dalam segala lini. Di masjid profesional, di dalam keluarga profesional, di kantor pun profesional. Jadi harus ada alokasi waktu untuk keluarga. Itu ma'ruf. Istri bukan di nomor sibuk, lembur dan sebagainya. Sudah sampai malam, istri tidak dapat jatah waktu apapun, anak tidak dapat. Akhirnya anaknya jadi anak kandung, bukan anaknya namanya Muhammad, bukan Muhammad bin Fulan, tetapi Muhammad bin HP akhirnya. Ya, karena 24 jam bersama handphone, bukan sama ayah dan ibunya. Yang kedua, al-ma'ruf itu apa? Nafkah. Nafkah itu berkaitan dengan makanan dan berkaitan dengan pakaian. Karena secara fikih 2 hal itu yang harus hukumnya dimiliki oleh suami untuk dimanfaatkan oleh istri. Berikutnya al-ijmalu fil qaul, tutur kata yang baik. Ya, tutur kata yang itu termasuk fil mu'asyarah. Jadi ma'rufil mu'asyarah bukan hanya setiap bulan dikasih uang belanja 50 juta, bukan hanya itu al-ma'ruf, tetapi juga memperlakukan istri dengan tutur kata yang baik, itu firman. Dan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Kita melihat di tengah masyarakat kita saat ini ada seorang istri nyebut suaminya itu langsung namanya. Ya. Seorang istri ini
nyebut suaminya langsung namanya. Juga sebaliknya, seorang suami nyebut istrinya langsung namanya. Padahal sunnah Rasulullah mengajarkan, Rasulullah memanggil Sayyidah Aisyah itu dengan banyak nama. Rasulullah itu kadang-kala menyebut menyebut Sayyidah Aisyah dengan Ya Humairah, ini yang populer. Tapi kadang-kala Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah itu dengan Ya Aish, panggilan manjanya Rasulullah, Ya Aish. Itu akhlak yang diajarkan Rasulullah berkaitan dengan al-ijmal fil qaul. Bertutur kata yang baik kepada istri. Tidak mengumpat, ya, tidak boleh mencaci, tidak boleh menjelekkan, apalagi kemudian menyebut latar belakang dan lain sebagainya. Nah, walhasil kalau begitu al-ma'ruf al-mu'asyarah itu apa? Bijaksana. Ya. Walhasil al-ma'ruf itu dalam konteks keluarga adalah seorang suami jadilah bijaksana di dalam. Apa makna bijaksana itu? Yang menempatkan segala sesuatu sesuai dengan momennya, sebagaimana dengan porsinya seperti apa, gitu ya. Next. Nah, ini yang saya maksud tadi. Yang tadi saya sebut bahwa punya kesamaan hak. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, saya senang berhias tampil menawan untuk istriku, sebagaimana istri mengintimidasi kaum perempuan. Kalau kita nih, kaum lelaki, kaum bapak-bapak, diajari oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk senang berpenampilan menarik di hadapan istri. Ya, untuk berpenampilan indah di hadapan istri. Sebagaimana istri kita tuh senang dandan buat kita. Dan sebagaimana kita juga senang ketika melihat istri kita dandan. Nah, jangan kemudian egois. Istri ini disuruh dandan, disuruh menampilkan, didalili dia. Gitu ya. Perempuan solehah itu yang menyenangkan kalau dipandang. Tapi dia tidak pernah dandan, tidak pernah berhias, tidak pernah sisiran. Sisiran itu masuk sunnah Rasulullah. Ada seorang bertemu sama Rasulullah, rambutnya acak-acakan. Kata Rasulullah begini kepada sahabat yang mana-mana, apakah dia tidak menemukan sisir yang dia gunakan untuk berpenampilan indah? Karena acak-acakan itu cara berpenampilannya syaitan. Jadi itu sunnah, ya. Itu sunnah. Nah, karena ini praktek langsung dawuhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengenai wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sebagaimana kita ini kaum lelaki ingin diperlakukan sebaik mungkin dengan istri, maka sebegitulah pula kita harus memperlakukan sebaik mungkin diri kita di hadapan istri. Begitu ya. Berikutnya, nah ini termasuk yang dianggap kontroversi. Jadi ceritanya Rasulullah itu khutbah di Haji Wada hari Jumat terakhir dengan tahmid, ya, membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memulai dengan nasihat beliau wastausu bin nisa'i khaira. Wastausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bersikap baik kepada kaum perempuan. Kemudian Rasulullah mengatakan fa innama hunna awanun indakum. Nah, kalimat awanun itu yang saya kasih makna warna ungu itu. Fa innama hunna awanun indakum. Karena sesungguhnya mereka kaum perempuan, innama itu lil hasr, untuk membatasi. Bukan sesungguhnya. Kalau sesungguhnya innama itu sesungguhnya hanya. Begitu ya. Sesungguhnya seorang perempuan itu, seorang istri itu tidak lain, begitu maknanya kurang lebih, tidak lain adalah tawanan bagi kalian. Tawanan di sisi kalian. Itu ketika kita baca coba mentah begitu. Ya apa? Ngeri ya. Tidak usah nikah sudah kalau begitu. Kalau begitu menikah itu kayak perbudakan banget. Perempuan akan ditawan. Kalau tidak begini dosa, kalau tidak begini dosa. Nah, ini yang agak ramai kalimat awanun. Karena Imam Asy-Syaukani memaknai awanun jam'un aniyah. Ya. Ani al-asiru. Begitu dalam kitab Nailul Awtar. Awani itu jamaknya aniyah. Aniyah itu isim muannas dari ani. Ani itu artinya tawanan. Tapi justru, nah ini makanya orang ngaji itu, kata guru kami ketika ngaji kitab itu, orang ngaji kitab itu tidak cukup paham, tidak cukup paham ngerti artinya bahasa Arab. Tidak cukup paham nahwu sharaf, tetapi juga harus ada zauk. Zauk itu rasa dalam hidup untuk memahami itu. Karena ada orang yang motifnya jelek, nyari cacat, itu juga sama dari kitab coding. Cari-cari cacatnya begitu ya. Tapi itulah para ulama kita. Awani adalah tawanan. Apa itu coba kita baca syarahnya penjelasan Imam Asy-Syaukani tentang makna ini.
Kata Imam Asy-Syaukani, kecil sekali. Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar menyatakan bahwa makna tawanan adalah tawanan yang harus dilindungi. Yang namanya tawanan itu statusnya harus dilindungi. Kedua, seorang istri ibarat tawanan yang berada dalam perlindungan yang harus dijaga. Seorang istri terikat dirinya oleh pernikahan. Dan pernikahan itu menjadikan geraknya itu terbatas. Itu makna sebagai tawanan. Jadi konotasinya itu bukan konotasi negatif yang kemudian tertawan, kemudian diperbudak. Bukan. Tetapi justru ketika statusnya tawanan, itu menjadi tugas bagi kaum lelaki yang menawan itu. Ya, yang menawan sang istri itu apa? Menjaganya, melindunginya, menjamin keselamatannya, menjamin makanannya, menjamin pakaiannya, terhindar dari gangguan musuh, dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab seorang suami. Dan itulah makna awanun. Bukan konotasinya memperbudak istri. Tidak. Sama sekali tidak. Ya. Berikutnya. Rasulullah lanjutkan begini. Tidaklah kalian, wahai para suami, memiliki sesuatu dari mereka, dari kaum istri itu. Selain itu. Itu dibatasin itu kata di dalam hadis itu. Rasulullah itu seakan-akan mageri. Jadi tugasmu para suami tidak ada lebih dari itu. Selain menjalankan tugasmu, menjadikan istrimu sebagai tawanan. Apa tugasnya tadi? Menjamin makannya, menjamin minumnya, memperlakukannya dengan baik, jangan sampai terluka, jangan sampai sakit, dan seterusnya. Itu makna awanan dan itu menjadi tugasnya. Jadi ini bukan ayat sebagai dasar kesewenang-wenangan suami, sama sekali tidak. Tetapi justru menjadi tugas berat dalam tanda kutip bagi suami. Nah, kalau kita perhatikan, ini poin-poin dari hadis Rasulullah. Saya potong-potong. Jika istri melakukan perbuatan keji atau yang disebut dalam istilah fikih pernikahan dengan nusyuz, yang terang-terangan atau disebut dengan fahisyatun mubayyinah, maka tahap awalnya adalah pisah ranjang. Ya. Jika tidak bisa, maka memukul tanpa menimbulkan luka. Nah, ini kita nanti jelaskan. Bagaimana memukul tanpa menimbulkan luka? Jadi Rasulullah dawuh dalam hadis itu, kalau memang istrimu itu melakukan perbuatan keji, nusyuz itu pelanggaran dalam pernikahan ya. Bisa jadi dia melanggar aturan agama, bisa jadi dia keluar rumah tanpa izin suami dan lain sebagainya, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lain dalam pernikahan. Ada yang memaknai fahisyatun mubayyinah itu perzinahan. Ada ulama yang memaknai demikian. Nah, kalau mereka melakukan perbuatan keji yang terang-terangan, tahu, maksudnya terang-terangan itu tahu kita sebagai suami, bukan katanya. Nah, ini akhlak juga nih bagi para suami ya. Ketika tahu dengar info istrinya begini, nanti jangan langsung reaktif terhadap istri. Itu dilakukan Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh. Yang kemudian turun ayat Quran surah An-Nur itu. Rasulullah milih diem dulu sampai turun wahyu menjelaskan Sayyidah Aisyah adalah perempuan baik-baik yang tidak berselingkuh. Itu akhlaknya suami, tidak reaktif. Sedikit-sedikit tempeleng, na'udzubillah min dzalik. Itu bukan akhlak Islam dan itu bukan ajaran uqudul jahil. Gitu ya. Menempeleng istri KDRT itu bukan ajaran uqudul jahil. Itu bukan ajaran Islam. Begitu. Diam dulu. Ya, diomongkan dengan apa? Tahap pertama pisah ranjang. Kenapa pisah ranjang menjadi hukuman bagi seorang istri? Itu menjadi sanksi psikologis yang mendalam. Itu mungkin bagi teman putri yang nanti yang sudah menikah baru bisa merasakan. Kalau masih tidak bisa, tapi nanti disebutkan dalam hadis, tidak boleh sampai pisah rumah. Cukup pisah ranjang. Sampai sedemikian itu Islam. Apa ya, barangkali ternyata istri ada hajat, suami tetap bisa memenuhi kebutuhan. Begitu. Jadi di Islam tidak yang sebegitunya. Jadi sifatnya itu adalah sebagai hukum, sebagai hukuman, bukan sebagai bentuk emosional. Begitu ya. Tidak benar ada orang malah nempeleng istrinya sampai bengkak kemudian pakai dalil, tidak benar. Tidak benar. Kemudian kalau tidak bisa baru dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. 3 syarat yang memukul istri. 1, kata para ulama, bagaimana jenis pukulan. Tapi syarat memukul istri itu ada 3. 1, yang pertama adalah seorang suami ketika hendak memukul istri meyakini bahwa pukulan yang akan dikenakan kepada istri secara efektif memberi hukum efek jera kepada istri. Tapi kalau dengan pukulan itu tidak diyakini, malah misalnya istri itu tambah dadi, berarti nakalnya gitu, maka tidak diperkenankan karena tidak efektif. Itu lagi kembali. Jadi pukulan itu adalah pukulan rasional,
bukan pukulan emosional. Sama seperti orang tua kita ketika mukul kita saat kecil. Sama begitu. Begitu ya. Itu bukan pukulan amarah. Bukan. Saya di pondok dipukul sama ustaz saya pakai rotan sekian kali. Saya tahu, saya tidak ada kebencian kepada guru saya. Tetapi saya memahami itu pukulan kasih saya. Karena kalau saya dibiarkan saya tidak dipukul, saya terbiasa melakukan hal-hal buruk ketika saya keluar dari pondok. Akhirnya bekas itu salah. Karena dengan itu saya dihukum dan saya tidak mengulanginya. Nah, itu maksud pukulan. Jadi rasional, bukan marah, tidak terkendali, nempelek, mukul pakai kayu. Bukan itu pukulan. Kedua, ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak melukai dan tidak menimbulkan bekas luka. Yang ketiga, tidak boleh memukul di bagian wajah dan di bagian-bagian tubuh yang membahayakan. Ketat sekali hukuman memukul itu. Nah, maka sampai ulama kemudian, kalau begitu pukulannya adalah pukulan sekedar untuk memberikan hukum jerah. Bahkan ada guru-guru kita memaknai, itu mukulnya kira-kira gawe goli. Begitu ya. Kira-kira tuh pukulannya pakai goli. Karena tidak melukai. Karena yang ditekankan bukan pada pukulannya, tetapi kesungguhan bahwa saya tidak berkenan kamu melakukan. Saya selaku suami tidak berkenan kamu melakukan. Dan itulah tugas utama suami, mendidik. Aneh kalau kemudian ada seseorang nih punya anak, seorang punya istri, mendidik kemudian dianggap itu melanggar HAM. Itu kan aneh. Yang penting kan tadi ada aturannya, tidak berlebihan, tidak sampai melukai, tidak boleh melukai. Bahkan guru kami ketika menjelaskan dzarban ghairu mubarrih mengatakan haram hukumnya seorang suami menempeleng wajah istrinya. Sebab Rasulullah katakan ijtanibul wujuha la tadribuha. Hindari wajah seseorang, jangan kamu memukulnya. Karena ini kemuliaan, karena ini banyak saraf berbahaya, karena ini tempatnya otak dan lain sebagainya. Yang kedua, jika istri telah taat, ternyata setelah ditegur begitu dengan cara entah disaranjang atau dipukul dengan cara yang tegas tadi itu, tapi tidak menyakiti, sang suami tidak boleh nyari-nyari kesalahan istri. Tidak boleh. Ya, istri sudah baik, berusaha jadi baik, kemudian sang suami nyari-nyari, tidak boleh. Al-Quran melarangnya. Bukan Syekh Nawawi. Ini hadis Rasulullah yang menyatakan itu terlarang. Dan yang ketiga, suami wajib memenuhi hak istri berupa pakaian dan makanan tanpa memberatkan suami. Jadi seimbang sekali sudah ya. Kalau begini, kalau spirit kita adalah berusaha untuk menuntut kewajiban diri kita, kelarlah semua urusannya. Tapi kalau setiap masing-masing sibuk menuntut haknya, itu yang jadi problem dalam rumah tangga. Ya. Kalau waktu ngaji ini berulang kali, guru kami ketika nyarahi kitab ini, kami ngaji kitab ini, beliau berulang kali setiap pertemuan selalu mengatakan, ketika menikah, ketika jadi suami istri, sibuklah untuk menunaikan kewajiban diri. Jangan sibuk menuntut hak dari pasangan. Karena mencintai itu, karena pernikahan itu, spiritnya adalah memberi, bukan menerima. Gitu ya. Sebagaimana sifat Allah al-mu'ti yang maha memberi. Agak cepat ya, hak istri atas suami. Hak wanita atas suaminya yaitu suami memberi makanan jika istri makan, memberi pakaian jika istri memberi makanan, tidak memukul wajah istri, tidak mengumpat, tidak mencela, ya, tidak mengata-ngatai, body shaming, membuli dan sebagainya tidak boleh. Dan mendiam dan tidak menyampaikannya kecuali di dalam rumah. Nah ini juga pesan dari guru-guru kita ketika membahas bab ini. Kalau kemudian seorang suami terpaksa harus mendiamkan istri, entah karena masalah apa, karena miskom dan sebagainya, maksimal itu hanya boleh dilakukan di dalam rumah. Ya. Ketika keluar rumah, kembali kepada keadaan. Terlihat oleh anak, terlihat oleh teman, terlihat oleh tetangga, tunjukkan kemesraan, tunjukkan komunikasi terbangun seperti biasa. Kalau membeli efek jerah, cukup di dalam rumah. Kalau tinggal bersama mertua di dalam suatu rumah, cukup diem-dieman itu di dalam kamar. Keluar ketemu mertua, kembali seperti semula. Jadi apa yang ingin dikesankan oleh Islam? Tunjukkan kepada orang bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang penuh keberkahan. Pernikahan yang penuh kebahagiaan. Bukan menutup-nutupi penderitaan, bukan. Tetapi ini akhlak Islam. Kalau ada masalah, jangan terbiasa untuk ditunjukkan kepada orang. Apalagi memang di kamar dia. Tapi apa? Update status. Jadi ya, suami saya memang begitu. Curhat tuh di situ. Memang di kamar. Tapi statusnya sampai sama ke sana. Ah, ini penyakit akhir zaman. Penyakit yang tidak ada di zamannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Next. Nah,
Kemudian selanjutnya mukmin terbaik, ini kaum lelaki. Sesungguhnya inna akmalal mu'minina, sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya terhadap keluarganya. Jadi yang paling sempurna iman ternyata tidak membahas tentang rukun iman yang ke-6, tetapi sifat keimanan yang melekat pada diri seorang adalah tergantung bagaimana akhlak dan sikap seorang suami terhadap keluarganya. Dalam hadis yang lain Rasulullah misalnya mengatakan khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Terbaik sebaik-baik kalian wahai para lelaki, wahai para suami adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya, dan aku adalah seorang lelaki yang paling baik sikapku terhadap keluarga. Next, nah ini sebenarnya panjang, tidak cukup waktunya. Sebenarnya ada kisah tentang Nabi Ayub. Nah, ini saja yang ini umum nih, ya, saya kutipkan dari kitabnya. Jadi termasuk sikap ma'rufnya seorang suami terhadap istri adalah sabarnya di dalam menghadapi sikap yang kurang baik dari istri. Gitu ya. Maklum kaum perempuan di kata Rasul disebut khuliqat min dila', tercipta dari tulang rusuk bagian atas. Gitu ya. Jika terlalu keras akan patah, jika terlalu lembut akan semakin bengkok. Maka itu kata Syekh Nawawi termasuk al-ma'ruf fil mu'asyarah. Termasuk sikap baiknya suami terhadap istri adalah kesabaran seorang suami menghadapi istri. Kalau dalam bahasa yang sederhana, menghadapi cerewetnya istri itu sumber kemuliaan di hadapan Allah. Nanti ada ceritanya. Ini saya sebutkan kisah dari Sayyidina Umar, dan ini populer, sering disampaikan oleh para mubalik di atas mimbar. Jadi diriwayatkan, anna rajulan ja'a ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khuluqa zaujatih. Jadi ada seseorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar hendak mengadukan tentang akhlak istrinya yang kurang baik. Jadi mau curhat sama Sayyidina. Jadi Sayyidina Umar itu bayangkannya, beliau itu khalifah. Ya, miniaturnya presiden lah. Karena khalifah itu pangkatnya lebih tinggi sebenarnya dari presiden. Beliau itu ngurusi negara, tapi sampai pada urusan istri cerewet itu lapornya sama presiden. Bayangkannya. Kemudian fawaqafa, kemudian beliau itu si orang yang mau curhat ini berhenti di depan pintunya Sayyidina Umar. Fasami'a imra'atahu, kemudian melihat si orang tadi itu yang mau curhat tadi, yang mau cerita, mengadu tentang akhlak istrinya yang kurang baik, itu melihat. Dilihat begini, istrinya Sayyidina Umar itu ngomel luar biasa. Berapa? Perempuan itu 20.000 ya, 20.000 kata per hari. Ya. Ngomel tuh, dihabisin di hadapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan tetap coolnya diam. Didengarkan saja. Ini tips bagi para suami kalau punya istri cerewet. Tapi istri cerewet itu rahmat bagi sebagian orang. Kata sebagian orang dikatakan kalau ingin punya anak cerdas, menikahlah dengan perempuan cerewet. Karena dengan dia mengajarkan banyak kosakata kepada anak kita. Kalau istrinya diam itu kan anaknya enggak lama nanti bisa ngomong. Ngomel, diam saja Sayyidina Umar. Akhirnya mau balik. Oh duai ternyata. Sama saja nasib saya sama Sayyidina Umar, bahkan luwih nemen. Ketika beliau balik badan, dilihat dari belakang Sayyidina Umar manggilnya, "Fulan, kau ada perlu apa?" Dipanggil sama Sayyidina. Duduk, ini langsung saja sudah. Kemudian ditanya, "Ada apa?" "Wahai Umar, sesungguhnya aku datang menghadapmu ingin mengadukan tentang akhlak istriku yang kurang baik. Tetapi ketika aku berada di depan pintu rumahmu, aku dapati ternyata istri jenengan bisa mawon." Gitu ya. Istri sampean itu sama istri saya, bahkan lebih cepat lagi. Ngomongnya luar biasa. Tapi jenengan diam anteng. Iya, kata Sayyidina Umar. Full saja jadi suami itu. Ya. Terus kata Sayyidina Umar bin Khattab begini. Apa yang dia omelkan itu, apa yang dia cerewetkan itu sesuatu yang mesti memang harus aku tanggung sebagai seorang suami. Sebagai konsekuensi al-mu'asyarah tadi, al-ma'ruf al-mu'asyarah. Coba apa kata Sayyidina Umar? Innaha tabbahah li ta'am. Dia dengan kerelaan hatinya masak makanan untuk. Dan nomor Sayyidina Umar. Kemudian apalagi khabbazah li khubz. Dia yang menyiapkan adonan roti untuk. Ghasalah li thiyabi. Dia yang mencuci bajuku. Murdi'ah li waladi, dan dia yang menyusui untuk anak-anak. Dengan kebesaran jasa yang seperti itu dibandingkan dengan ngomelnya yang seperti itu tadi, tidak ada apa-apanya. Maka saya milih diam saja. Terakhir nih, ini tips ya. Saya ngadep ke teman-teman
putra nih, kata Sayyidina Umar, fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yasirah. Kata Sayyidina Umar, tenang dulur, gitu ya. Santai bro, begitu ya kata Sayyidina Umar. Apa santainya? Kata Sayyidina Umar. Itu istri cerewet ngomel kayak begitu. Itu temponya sebentar, setengah jam dia capek, begitu ya. Tapi kalau kita melayani, jadi tidak sopo-sopoan kita. Kalau kita melayani, jadi panjang perangnya ngalang-ngalang Rusia sama Ukraina, gitu ya. Diam saja, dengarkan saja, rasakan jasa dia teramat besar kepada kita. Sudah itu jadikan pemadam mangkal kita. Kalau memang ada perasaan tidak berkenan atas marahnya dia, sudah redam itu dengan kebaikan-kebaikan jasanya. Karena omelan dia muddatun yasirah, sebentar saja, itu tidak lama. Gitu ya. Itu contoh al-ma'rufil mu'asyarah. Ya, Sayyidina Umar ngajari untuk bersikap ma'ruf. Ini kita skip saja. Ini pesan Imam Abdullah Haddad, penting saya sampaikan, saya baca saja. Seorang suami yang sempurna agamanya adalah yang toleransi ketika haknya tidak dipenuhi oleh istrinya. Tetapi dia tidak bisa mentoleransi ketika hak Allah dikurangi. Tetapi seorang suami yang kurang agamanya adalah yang kalau hak suaminya kurang, dia marah-marah, tapi ketika istrinya melanggar agama, dia biasa saja. Jadi suami yang baik adalah yang orientasinya istri itu sama-sama untuk khidmah ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini beberapa sikap tegas suami. Jadi nanti tidak nutut waktunya, kita share saja nanti PPT-nya, insya Allah di grup. Ini beberapa poin yang disebutkan dalam kitab tersebut yang merupakan sikap tegas suami. Di antaranya boleh suami itu memukul. Tadi ya definisinya memukul yang tadi, tidak sampai marah dan lain sebagainya. Jika suami minta istri untuk dandan tapi istri tidak mau dandan. Kedua, ketika suami ngajak untuk keranjang, dia menolaknya. Ketiga, dia tidak izin ketika keluar rumah. Keempat, memukul anaknya yang masih kecil saat menangis. Merobek baju suami, menarik jenggot suami, kurang ajar itu ya. Kemudian berkata tidak pantas. Kalau dalam kitab itu disebut ya himar, ya balid, artinya hai keledai, hai bodoh. Itu kan tidak pantas. Itu boleh suami itu memberikan pelajaran seperti itu. Membuka wajahnya di hadapan ajnabi kalau istrinya pakai cadar. Karena dalam mazhab Syafi'i memang yang kol yang kuat mengatakan pakai cadar. Kemudian berbincang-bincang, seorang istri ngobrol sama laki-laki lain yang suami tidak berkenan, gitu ya. Kemudian tidak menjalankan sholat. Tapi Imam Ar-Ramli mengatakan, menukil dari pendapatnya Imam Atiyah, mengatakan kalau dalam urusan sholat cukup memerintahkan, tidak sampai memukul dalam urusan sholat. Itu beberapa sikap tegas suami yang mesti sikap tegas suami yang boleh dilakukan oleh suami, begitu ya. Bahkan dalam tanda kutip dianjurkan sebagai bentuk takdib pengajaran dan harus difahami oleh istri. Sehingga istri yang soleh ya wis ngerti melakukan hal yang membuat ridhonya tanpa ada sampai pada pukul memukul. Gitu ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh suami. Yang paling utama dari sekian banyak itu memberikan wasiat kebaikan, nafkah sesuai kemampuan, tidak mudah marah terhadap istri, memerintahkan istri melakukan kebaikan, mengajari istri perihal agama, ibadah, dan mengajarkan akhlak yang mulia. Terakhir, ini ada pertanyaan, apakah pada akhirnya suami dan istri itu kelak bersama di surga? Jawabannya tergantung. Nah, itu terlalu kecil. Nanti kalau teman-teman baca sendiri langsung insya Allah jelas. Intinya dari dua hadis ini, kalau suami menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, memerintahkan istri melakukan ibadah, menasihati ketika melakukan kesalahan, Rasulullah doakan suami istri semacam ini akan masuk surga bareng-bareng. Tapi ketika seorang suami membiarkan istri dan anaknya dalam kebodohan agama, dia tidak peduli, dia hanya nyah. Ini uang, ini uang, ini uang. Tapi dia abaikan urusan agama keluarganya. Disebutkan di sini, dia akan menjadi seseorang yang paling pedih keadaannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini dulu karena waktunya terbatas. Mohon maaf agak cepat. Saya kembalikan ke materi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Alfi atas pemaparan materi yang luar biasa tadi ya. Yang saya garis bawahi di sini
maupun mohon maaf, dari saudara-saudara yang ada di Zoom, Bapak Ibu, dan juga saudara-saudara yang ada di sekitar di dalam Masjid Nurul Asmi, barangkali memiliki pertanyaan, monggo ditanyakan. Oke, monggo. Oh, baik, silahkan Mbak. Baik, bismillah. Ini ada pertanyaan, ada seorang suami yang menyatakan gitu ya, memilih jalan hidup zuhud sehingga sang istri merasa bahwa nafkah keluarga itu kurang tercukupi, apalagi anaknya banyak. Bagaimana sikap semacam itu? Pertama begini. Pertama tentang konsep zuhud itu sendiri. Wilayah zuhud itu wilayah dalam pembahasan tasawuf. Ya. Kalau dalam redaksi Rasulullah hadis kedua Arba'in Nawawi, dia berada pada kedudukan ihsan. Ya. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini wilayah memenuhi kebutuhan anak itu wilayahnya fikih, kewajiban. Ya. Kewajiban. Tasawuf itu memperindah cara beragama kita. Itu harus dipahami. Tetapi kewajiban adalah sesuatu yang mesti ditunaikan dan harus ada. Dia pokok, harus ditunaikan. Kalau seseorang memilih jalan hidup zuhud, bukan berarti kemudian menelantarkan keluarganya. Ya, bukan berarti menelantarkan anak dan istrinya. Begitu. Coba kembali dulu kepada konsep zuhud. Ada satu analogi yang sangat menarik dan sering saya sampaikan kepada teman-teman. Ini disampaikan oleh seorang kiai di daerah Tulungagung. Beliau pelaku tasawuf. Jadi begini, ada seorang santri baru mau sowan, mau ngaji jadi santrinya kiai ini. Kiai, saya mau tanya kepada jenengan artinya zuhud itu apa? Apa zuhud itu? Kata kiai itu, kamu pergi ke kamar mandi. Gitu ya. Kamu pergi ke kamar mandi. Ada apa di kamar mandi? Bersihkan bak mandi santri. Bersihkan. Ya dibersihkan. Digosok, dibersihkan. Habis selesai, kiai sampun. Sudah kiai, sudah saya bersihkan. Sekarang penuhi bak mandi itu dengan air. Penuhilah. Penuh itu. Setelah penuh, sekarang kamu mandi pakai dengan air yang ada di bak mandi. Dia mandi. Selesai, ngadep lagi sama kiai. Ditanya sama kiai. Sudah selesai bersih-bersihnya? Sudah selesai mandinya sudah. Masih ada sisa air enggak di situ? Banyak ya. Saya mandinya cuma 3 gayung, 5 gayung. Iya kan? Sebanyak apa kita mau mandi? Masih mandi besar kita enggak mungkin berpuluh-puluh, berbelas-belas gayung enggak mungkin. Ya secukupnya, kiai. Yang sisanya kamu enggak emat, ya enggak, kiai. Terus buat apa sisanya itu? Buat teman-teman saya, kiai. Terus apa kata kiai? Itulah zuhud. Itulah zuhud. Gimana? Masih bingung ya? Islam tidak memerintahkan kita tidak bekerja. Islam tidak memerintahkan kita pasif. Islam tidak memerintahkan kita berpangku tangan. Islam memerintahkan kita bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu perintah bekerja, berusaha. Tapi apa maksudnya? Kau bekerja semaksimal mungkin. Kau bekerja semaksimal yang kau bisa lakukan. Tetapi pada akhirnya setelah kau mendapatkan dari hasil kerjamu itu, tidak semua yang kamu dapatkan itu hakmu. Tetapi ada yang juga harus kau bagi dengan saudara-saudara. Itu zuhud. Jadi zuhud itu tetap bekerja. Tetap berpenghasilan. Tetap ada nafkah yang didapatkan.
Tetapi tidak terus kemudian dia punya, dia peluk erat begitu. Kayak korun itu. Tidak begitu. Dia bagikan. Oh, saya cukupnya ya segini. Istri saya cukup. Anak saya cukup. Saya bagikan kepada saudara-saudara pakai lewat sedekah, lewat puspas, lewat ulul azmi. Hakika itu zuhud, aplikatif zuhud. Jadi zuhud itu bukan semata-mata bajunya sobek-sobek terus ditambel, ya. Rambutnya awut-awutan, seperti orang orang baru habis sakit lama, enggak begitu. Dia punya segalanya. Dia dihadirkan dunia di hadapannya, tapi cukup di tangan saja, dia tidak masukkan ke dalam hati. Itu zuhud. Nah, kita tidak membahas secara spesifik ya kepada terkait saudaranya, saudari, tetapi yang penting adalah bagaimana kemudian kita memahami mana ranah yang seharusnya, gitu, mana yang harus, di mana posisi zuhud itu dan di mana kewajiban kita memberi nafkah, gitu ya. Seharusnya ya kalau memang dia, jadi zuhud itu lebih pada wilayah ikhtiar, wilayah hati, tidak harus kemudian menyengsarakan kepada orang-orang di sekitar. Walhasil kita tidak tahu. Kita tidak tahu ya dengan apa yang terjadi dengan keluarganya saudari ini, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki, gitu ya, keberkahan rumah tangga dan seterusnya. Wallahu taala. Oke, sama-sama. Jangan. Baik, ini pertanyaan terakhir sudah ya. Sejauh apa tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga dan anak ini? Kemarin kita bahas di kemarin saya ngaji hadis subuh begini. Ini yang sering saya pernah diundang oleh ibu-ibu PKK dan ketika saya sampaikan ini kaget ya. Dan apa begitu ya? Jadi begini, di dalam rumah tangga suami itu berkewajiban memberikan nafkah. Itu sesuatu yang kita sepakati bersama. Ya, suami wajib memberi nafkah. Karena itu suami wajib berusaha untuk memberikan nafkah. Tetapi ini harus difahami semua, baik laki atau perempuan, tidak ada ajaran di dalam Islam, tidak ada konsep dalam fikih pernikahan Islam ketika suami berpenghasilan, kemudian uang itu sepenuhnya dikuasai oleh istri. Tidak ada aturan semacam itu. Kalau disebut perempuan itu sebagai manajer keuangan rumah tangga, maka suami adalah direkturnya. Lalu saya tanya, direktur sama manajer itu lebih tinggi mana? Direktur. Jadi, iya, harta suami, ini ya, harta suami adalah milik suami yang wajib dinafkahkan untuk istri. Itu kalimatnya. Bukan harta suami adalah harta suami yang wajib dikuasai oleh istri. Bukan begitu. Tetapi harta istri adalah harta istri. Kurangnya apa coba? Perempuan sudah semuanya buat perempuan. Tetapi konsepnya bukan menguasai. Itu akhirnya ada suami yang sekedar beli pentol Rp5.000 minta uang sama istri. Terus di mana kalau begitu kewibawaan seorang suami di mana? Sebab Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qayyimun Qayyimun, hakimun, raisun, begitu dalam tafsir Ibnu Katsir tentang makna ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu. Dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang hakim, dia adalah seorang yang mengayomi. Dan di situ ada peran kewibawaan. Kenapa kok begitu? Karena suami juga masih punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Dia punya ibu. Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tua. Itu kepada kami para kaum lelaki. Jadi sering saya sampaikan ketika ngaji pernikahan, sebaik-baik suami adalah suami yang setelah menikah mendorong istrinya untuk semakin berbakti kepada kedua orang tuanya, kedua orang tua istri. Dan sebaik-baik istri adalah seorang istri yang mendukung suaminya agar suaminya semakin bakti sama kedua orang tua. Tidak usah dipertentangkan. Suami juga sama, kepada mertua juga harus hormat, sayang. Ada lebih rezeki dia harus berikan. Uang kita ini kepada orang fakir miskin, kepada anak yatim, kita diperintahkan untuk sedekah, apalagi kepada orang yang lebih terdekat dengan kita.
Orang tua kita ada 3. Ini menutup. Orang tua kita ada 3 dalam kehidupan. 1, orang tua yang melahirkanmu. Disebut orang tua biologis. Orang tua yang melahirkan, orang tua kandung kita. Yang di dalam tubuh kita ada darahnya. Yang kedua, orang tua ideologis. Guru yang mengenalkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mertua yang telah mengizinkan anakmu, mengizinkan dirimu untuk menikahi putrinya, yang telah mana orang tua itu telah membesarkan putrinya. Begitu nih. Jadi kalau sejauh mana, ya seperti sebelum menikah. Begitu. Artinya seorang istri tidak boleh menjadi pager. Begitu menikah menghalangi suami untuk bakti sama. Jangan seperti itu. Fakta sudah menceritakan bagaimana Alqamah sholat di belakang Rasulullah, sahabat yang mulia, tetapi karena ketika meninggal dunia sulit mengucap syahadat. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang pernah dia tidak pernah menyakiti hatiku ya Rasulullah. Itu ibunya dipanggil. Sudah kalau situ bakar saja Alqamah itu. Rasulullah begitu. Sahabat Rasulullah mengucap syahadat kesulitan. Bayangkan, bakar saja kata Rasulullah. Dipanggil orang tuanya. Tapi orang tua mana akan tega melihat anaknya dibakar? Ditanya apa yang menjadikan engkau ada ketidakridhaan kepada? Bukan membentak ibu. Dalam satu kejadian ya Rasulullah, ada dalam satu pilihan, dia dihadapkan antara pilihan yang kecenderungan atau kepada aku dan kepada istrinya. Anakku sedikit lebih cenderung kepada istrinya. Akhirnya ibunya agak gelo kata orang Jawa. Itu jadi sebab apa? Jadi sebab kemudian Alqamah itu sulit untuk membaca syahadat. Apalagi sampai putus hubungan. Ada begitu? Ada di masyarakat kita. Fadhilillah. Semoga Allah selamatkan kita dari yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian 5:30 sebentar lagi kita akan berbuka. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti PowerPoint kita share di grup kajian sore Ul Azmi. Saya sudah share ke Puspas. Nanti monggo di share ke jamaah. Dan kalau ada pertanyaan monggo ya bisa ditanyakan di admin grup kajian sore Ul Azmi. Demikian. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Baik.